Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Subbab yang nanti akan kita bahas adalah struktur dan fungsi organ pernapasan, proses pertukaran gas pada sistem pernapasan, dan pernafasan dada, serta pernapasan perut. Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini. Dari pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi struktur organ dan fungsinya. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi proses gerak paru-paru dengan benar. Sebelum kita lanjutkan materi sistem pernapasan, Bu Guru ingin menanyakan, pernahkah kalian merasa susah untuk bernapas? Pernahkah kalian merasakan hidung tersumbat? Nah, organ apa yang kira-kira mengalami gangguan tersebut? Oke, kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Bernapas adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Bernapas juga disebut sebagai respirasi. Proses pernapasan dilakukan oleh organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut atau bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung kita. Selain terdapat rambut-rambut halus, di dalamnya juga terdapat lendir, di mana lendir tersebut akan membuat udara yang masuk ke dalam paru-paru kita menjadi hangat dan lembab. Organ yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Pada faring terdapat pertigaan saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran yang menuju ke rongga hidung. Organ yang ketiga adalah laring. Pada laring terdapat selaput suara. Selaput ini memiliki serabut-serabut otot sehingga laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea ini terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Trakea bercabang menjadi 2 batang bronkus. Struktur dinding trakea sama dengan bronkus, yaitu tersusun atas 3 lapis sel secara berturut-turut dari luar ke dalam, yaitu lapisan epitelium bersilia, lapisan tulang rawan dengan otot polos, dan lapisan jaringan pengikat. Organ selanjutnya adalah bronkus. Pada bronkus mengalami atau memiliki percabangan. Nama dari cabang bronkus adalah bronkeolus. Bronkus ini bentuknya tidak teratur dan tersusun atas tulang rawan. Organ selanjutnya setelah bronkus adalah paru-paru. Paru-paru kita terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Organ selanjutnya adalah bronkeolus, di mana bronkeolus ini
memiliki gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Dindingnya tipis, tidak bertulang rawan, dan tidak bersilia. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung udara yang diselubungi oleh pembuluh darah kapiler. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, inilah gambar dari keseluruhan organ sistem pernapasan pada manusia, dari hidung sampai dengan paru-paru. Selanjutnya, kita membahas mengenai mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekspirasi. Proses ini melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, otot tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma ini merupakan otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, inilah gambar proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, berikut ini mekanisme proses inspirasi dan ekspirasi pada manusia. Saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua, saat ekspirasi, di mana diafragma dan otot dada berrelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Oke, untuk proses pernapasan, kalian dapat melihat link video di YouTube yang sudah guru berikan. Sedangkan pada saat satu kali pernapasan terjadi, atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut. Ini adalah perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Video proses pernapasan dada dan pernapasan perut kalian bisa lihat pada link YouTube berikut. Nah, sudah tahu kan organ apa yang berperan pada saat proses pernapasan yang terjadi di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah diciptakan oleh Allah kepada kita. Dengan selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat.